Kau adalah jenderal pertama di bawah pemimpin perkumpulan Phoenix Hitam, Yang Xuan. Ya, itu aku. Tentu saja kau. Kau terlalu banyak bicara. Ketua tim geng naga hitam telah kami musnahkan. Dan Liu Meng juga sudah ditangkap. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku benar-benar tidak menyangka bahwa pemimpin perkumpulan Phoenix Hitam sebenarnya adalah wanita yang begitu lemah. Geng naga hitam sudah lama berbuat jahat. Sekarang telah dihancurkan oleh perkumpulan Phoenix Hitam kami. Apa kau punya keberatan? Shen Yan, apa kau benar-benar berpikir kau sudah menang? Apa? Apa kau masih bisa membuat masalah? Perkumpulan Phoenix Hitammu sudah lama ikut campur urusan lain. Geng-geng kami yang lain sudah lama menderita karenamu. Hari ini kami memancingmu keluar untuk membunuhmu. Apa kalian tidak bertindak? Ketua, hati-hati. Apakah ini yang kau sebut pembunuhan? Kau bukan manusia. Bawa dia pergi dan bereskan dia. Kakek Huo, kenapa kau menelponku? Aku baru saja akan kembali ke asrama untuk istirahat. Apa? Kakekku sakit parah. Baiklah. Aku akan segera memesan penerbangan pulang. Yang Xuan, pesan penerbangan paling awal kembali ke Tiongkok. Baik, Ketua. Panggil aku Nona setelah kembali ke Tiongkok. Dan jangan ungkapkan identitas kita. Baik, Nona. Nona, Anda sudah kembali. Kakek Huo, kakek saya, bagaimana keadaannya? Tuan baik-baik saja untuk saat ini. Dia menunggu Anda di dalam. Nona, Anda akhirnya tiba. Tuan sudah lama membicarakan Anda. Yanyan, kemarilah. Xiao Qian, bantu saya berdiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakek sudah sakit parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang menjadi tua. Anak-anak bodoh, semua orang akan mati suatu hari nanti. Kakek sudah siap mental. Kakek, Anda akan baik-baik saja. Jangan katakan itu. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Hanya ada satu hal yang mengkhawatirkan saya, yaitu acara seumur hidup Anda. Tapi saya... Anda sudah kuat sejak kecil. Orang tua Anda meninggal lebih awal. Jika saya tidak melihat Anda menikah, saya akan mati tanpa ketenangan. Jangan katakan itu. Anda akan baik-baik saja. Kakek sudah mengatur pernikahan untuk Anda. Dia adalah putra kedua dari keluarga Gu Zhenxiao. Dia anak yang baik dengan karakter dan pendidikan yang sangat baik. Kakeknya dan saya sudah berteman selama bertahun-tahun. Saya akan lega jika Anda menikah dengannya. Tapi kakek, jika Anda kakek... Kakek, Anda baik-baik saja? Kakek, Sayangku, berjanjilah padaku, Obi, Umbam, Pemi. kakek tidak punya banyak waktu lagi. Pernikahan hanyalah selembar kertas bagi saya. Hanya hiasan. Saya akan memenuhi keinginan Anda. Baiklah, kakek. Saya berjanji pada Anda. Bagus sekali. Hanya ada dua jalan di depanmu. Pertama, nikahi putri keluarga Shen seperti yang saya katakan. Kedua, Anda menyerahkan segalanya dari keluarga Gu, kemuliaan dan status, dan terus bermain-main dengan wanita-wanita rendahan itu. Anda pilih. Kakek, Anda memaksa saya melakukan ini. Ketika saya mendapatkan properti keluarga Gu, saya akan membuat kalian semua menyesal. Kakek, saya memilih untuk menikahi Shen Yan. Hahaha, benar. Kakek, bisakah saya menyakitimu? Laporan terbaru stasiun kami. Putra kedua keluarga Gu Perkasa, hari ini menikahi cucu Shen Yuda, Shen Ayu. Perusahaan ini terus-menerus merugi selama 10 tahun. Saya yakin ini hanyalah aliansi pernikahan. Di masa depan, dalam bisnis, akan ada perubahan tertentu dalam bisnis. Cantik, tapi sayang sekali. Sayang sekali, kenapa? Sayang sekali.
Aku tidak tertarik padamu. Oh, benarkah? Jangan punya delusi apapun tentangku. Pernikahan kita hanyalah sandiwara untuk para tetua. Aku tahu keluarga Shenmu sekarang sedang menurun. Membutuhkan bantuan keluarga Gu kami. Apa maksudmu? Aku akan meminta keluargaku untuk memberi beberapa perintah kepada keluarga Shenmu. Namun, haruskah kau punya sedikit kesadaran? Apa? Apa perlu kujelaskan? Saat kau menikah ke keluarga Gu kami, kau hanyalah hiasan, hanyalah vas bunga. Saat aku membutuhkanmu, kau akan hadir. Saat aku tidak membutuhkanmu, tidak peduli apa yang kulakukan, kau harus belajar berpura-pura bodoh. Kau menikahiku dengan mentalitas ini. Kalau tidak, kau pikir aku tulus konyol. Jika aku tidak salah paham barusan, kau membuat aturan untukku. Kau bisa memahaminya seperti ini. Di mataku, wanita hanyalah alat. Keluarga Shenmu pernah jaya. Kau seharusnya tahu bagaimana menjadi hiasan yang berkualitas. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Menarik. Sudah lama tidak ada yang berani mencari mati seperti ini. Wulan, Nona, siapkan mobilnya. Juga periksa keberadaan Gu Perkasa. Di malam pernikahan, beri dia hadiah besar. Ying, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menyentuh wanita berwajah kuning itu. Hanya kau yang bisa membuatku bahagia di ranjang. Benarkah? Tentu saja benar. Aku hanya menganggapnya sebagai hiasan. Kau tidak perlu menganggapnya serius. Cepat atau lambat, aku akan mengusirnya. Aku akan menikahimu dengan megah. Benar, kan? Zhen Xiao, malam ini adalah malam pernikahanmu. Kau keluar begitu saja. Apa kau tidak takut? Apa yang kutakutkan? Jika dia masuk akal dan pintar, aku bisa memberinya kehormatan. Kalau tidak, Untuk menjadi pria, jadilah seperti Gu Zhen Xiao. Zhen Xiao adalah pria das GT. Ya. ayo. Dia selingkuh dari istrinya di malam pernikahan mereka. Gu Zhenxiao, kau memang hebat. Wanita bodoh. Kau tidak mendengarkan apa yang kukatakan. Liu Yingying, Shenyan, kukira siapa? Ternyata kau? Yingying, kalian berdua saling kenal? Bukan hanya kenal, aku sekelas dengannya di SMP. Kami dulu sahabat baik. Tapi sayangnya, dia punya standar tinggi dan tidak menyukaiku. Dia tidak mau jadi sahabatku. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Keluarga Shen hanyalah keluarga bangsawan palsu yang miskin. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk tidak menyukaimu? Benar kan? Liu Yingying, kau tidak berubah sama sekali. Shenyan, kenapa kau berpura-pura mulia sekarang? Kau hanya seperti komoditas yang menikah ke keluarga Gu. Apa kau pikir Zhen Xiao akan menyukaimu? Apa kau pikir aku peduli dia menyukaiku atau tidak? Hanya kau yang mau menikahi pria seperti itu. Menarik. Zhen Xiao, aku baru saja memujimu karena melatih istrimu dengan baik. Tapi sekarang sepertinya kau tidak bisa. Bagaimana bisa kau membiarkan nenek-nenek ini datang ke sini untuk merusak kesenangan kita? Apa katamu? Aku wanita berwajah kuning. Dalam beberapa pun bukan jika kau akan menjadi wanita berwajah kuning dalam beberapa tahun. Zhen Xiao, istrimu sama sekali tidak punya sopan santun atau aturan. Benar, Zhen Xiao. Terakhir kali kami minum dengan Kak Nan, istrinya datang dan merusak kesenangan kami. Tebak apa? Dia meminta istrinya berlutut dan meminta maaf dengan bersulang. Zhen Xiao, kau benar-benar tidak pandai dalam hal itu. Kak Nan hebat. Kak Nan hebat. Zhen Xiao melatih wanita itu seperti melatih anjing. Selama kau menjinakkannya sekali, di masa depan akan mudah. Benar kan? Ya. Jika kau tidak bisa melatihnya dengan baik sekali saja, dia pasti akan menggigitmu di masa depan.
Zhen Xiao, jika kau tidak bisa menjinakkannya hari ini, istrimu yang kau sebut itu, kurasa tidak perlu lagi keluar minum bersama kami. Kak Nan, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Wanita bodoh, apa kau dengar apa yang baru saja Kak Nan katakan? Lalu kenapa kalau aku mendengarnya? Sekarang berlutut dan bersulang untuk teman-temanku sebagai permintaan maaf. Bersulang dan meminta maaf. Masih berlutut. Apa kau yakin ingin aku melakukan ini? Shen Yan, aku sudah memberimu muka kan? Beraninya kau mempertanyakan perintahku. Apa yang kuperintahkan padamu? Kau hanya perlu melakukannya. Beraninya kau. Kakak Zhen Xiao, karena dia tidak mau, lupakan saja. Bagaimanapun, dia dulu adalah ketua kelas kita. Dia sangat bangga. Bangga? Hari ini aku akan memberitahunya bahwa dia bukan apa-apa di depanku. Kakak Nan benar. Wanita itu seperti anjing. Jika kau tidak menjinakkannya pertama kali, akan ada masalah tanpa akhir. Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana menjadi istri yang berkualitas. Ya, mari kita lihat apa yang bisa Tuan Gu lakukan. Kenapa berdiri di sana? Kemari, minta maaf kepada saudara-saudaraku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mulai dari Tuan Besar. Oh, begitu dong. Meminta maaf dan bersulang padaku. Baiklah. Shen Yan, apa kau gila? Wajian, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Nyalain konsekuensi dari perbuatanmu. Tentu saja aku tahu apa yang kulakukan, tapi aku tidak tahu apa konsekuensinya. Beritahu aku. Ini pertama kalinya seorang wanita melakukan ini padaku. Mengingat kau adalah yang disebut istri Zhen Xiao. Jika saya benar meresepasan, kita dan berikut untuk meminta maaf. Aku berlutut padamu. Kau tidak pantas mendapatkannya. Kau bilang aku wanita berwajah kuning. Apa kau buta? Beraninya kau. Aku akan membunuhmu. Kenapa buru-buru? Aku akan segera sampai. Di mana pengawalku? Tangkap dia. Shen Yan, apa kau gila? Dahulu lumpuhkan pengawal ini untukku. Berarti lampu pejabat master seperti ini. Kau tidak pantas menjadi lawanku. Shen Yan, apa yang ingin kau lakukan? Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Nona Shen, aku belum pernah melihat wanita semenarik dirimu. Aduh, aku hampir melupakanmu. Apa? Nona Shen, kau bahkan ingin memberiku pelajaran. Menurutmu, kenapa aku tidak berani memberimu pelajaran? Nona Shen, ini pertama kalinya seseorang berani berbicara padaku seperti itu. Benarkah? Nona Shen, jangan berpikir bahwa dengan pengawal yang cakap kau bisa meremehkan kami di matamu. Lumpuhkan pengawalnya.
Shen Yan, apa yang ingin kamu lakukan? Saya memperingatkanmu. Peringatan. Apa yang kamu peringatkan padaku? Saya tidak bisa mendengarmu. Bicaralah lebih keras. Saya Smap Swing, katakanmu. Katakan lagi. Shen Yan, apa kamu gila? Saya akan berurusan dengan kalian para bajingan. Saya harus melakukannya satu persatu. Kenapa kalian terburu-buru? Shen Yan, bagaimana bisa kamu memukul Zhen Xiao? Dia suamimu? Kamu masih tahu dia suami orang lain? Saya sudah memukuli mereka semua. Apa kamu pikir saya tidak bisa memukulmu? Bukankah kalian suka membuat orang lain berlutut dan meminta maaf dengan bersulang? Baiklah, saya akan memberimu kesempatan. Sekarang, berlutut dan bersulang untuk meminta maaf. Saya akan memaafkanmu. Dasar jalang, kamu tidak... Yang Suan, saya beri kamu 10 detik. Jika si Tunan tidak bisa berlutut, saya akan menuntutnya darimu. Ya, Nona. Pembunuhan. Sekarang, bisakah kamu bersulang untuk Nona muda kita? Ya. Nona Shen, saya salah. Kamu terlihat jauh lebih baik seperti ini. Yang lain, apa kalian memberiku, Shen Yan, kehormatan ini? Saya salah. Suamiku, bagaimana denganmu? Apa kamu memberiku kehormatan ini? Apa kamu masih ingin aku bersulang untukmu? Apa kamu percaya? Yang Suan. Yang Suan, jika dia berani mengucapkan sepatah kata lagi, cungkil matanya. Baik, Nona. Aku akan melakukannya. Ingat itu. Selama kita masih menikah secara sah, kamu tetaplah di tempatmu. Jika aku menemukanmu bermain-main lagi, aku akan mengkastrasimu. Apa kamu mengerti? Mengerti. Baguslah kalau kamu mengerti. Liu Yingying, kamu hanyalah lelucon di mataku. Pergi. Gu Zhen Xiao, kamu terlihat bersains arti yang luar biasa. Kak, aku tidak tahu. Aku tidak tahu pengawalnya sekuat itu. Bagaimana ini bisa terjadi hari ini? Kita telah kehilangan muka di keluarga Wang. Daripada Shenji beli main sebarkan ini. Waktu rumah ini kita bisa hidup di masa depan. Tapi Kak Nan Kishitati, dia tidak bisa membiarkannya mempermalukan kita begitu saja. Apa? Bisa dibuni penggul yang kuat. Selama kita berurusan dengan pengawalnya, Shen Yan kecil itu, kita bisa memperlakukan Shen Yan sesuka kita. Itu benar. Ini Zhen Xiao. Shen Yan adalah istrinya secara nama. Jangan sungkan. Setelah kamu membunuhnya, aku bisa mati saja. Aku bisa secara terbuka menikahi Yingying. Kak Zhen Xiao, kamu sangat baik padaku. Bagus, Gu Zhen Xiao. Aku sudah meninggal setak tamu. Pengikut saya dan lihat. Aku akan main nanti kini. Aku akan membuat Shen Yan di ranjangku. Aku akan menyiksanya sampai puas. Yang Suan, sudah berapa tahun kau bersamaku? 2764 hari. Kau menghitungnya dalam hari. Tidak, Nona. Tidak, Nona. Aku sekarang seharusnya masih berada di penjara di Afrika. Kaulah yang memberiku kehidupan baru. Mulai sekarang kau bebas. Aku sudah bilang kau bebas sekarang. Kenapa kau masih mengikutiku? Aku. Baiklah, lupakan saja. Masuklah ke mobil. Tapi kau sudah menyelamatkan hidupku 3 kali. Sebenarnya, kau tidak berutang apapun padaku lagi.
Hidupku akan selalu menjadi milikmu. Lepaskan bajumu. Hati-hati. Baik. Pakai bajumu. Kembalilah. Baik, Nona. Kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Nona, aku akan tetap di luar dan berjaga. Aku khawatir. Kau khawatir aku tidak bisa menangani para pengintai itu. Tidurlah lebih awal. Aku pergi. Baik, Nona. Nah, aku ingin memberitahumu, lingkaran kami bukan untuk orang sepertimu. Show bila mundur tarung jika mau. Aku akan memberitahumu metode kami. Bertarunglah. Hahaha, benar saja kamu adalah seorang master, layak untuk aku tangani. Tubuh yang kebal. Kamu punya sedikit pengetahuan. Hahaha. Xiao Xuan menelepon selarut ini. Nona Shen, bagaimana kalian? Apa yang telah kamu lakukan padanya? Saya sekarang secara resmi mengumumkan bahwa permainan menarik kita dimulai sekarang. Sebelum fitnah itu 10 menit untuk tim. Jika Anda terlambat, Anda akan mention Six untuk mengambil mayat pengawal kesayangan Anda. Oke, tunggu. Aku akan segera ke sana. Halo pemimpin. Seseorang telah membuatku marah. Segera panggil semua elit perkumpulan Phoenix Gelap. Kumpul darurat. Baik pemimpin. Pengawal bau. Kamu ciputku cakap. Kamu berani memukulku. Bagaimanapun juga, aku juga suami Shen Yan secara nama. Itu adalah tuanmu. Beraninya kamu memukul tuanmu. Kamu ingin memberontak? Angkat dia. Nah, bukan kau yang tangguh. Baiklah. Saat kamu bertemu Raja Neraka, aku akan lihat seberapa tangguh kamu. Pergi ke neraka. Hentikan. Nona, cepat pergi. Jangan khawatirkan saya. Ada para ahli di sini. Si Tunan, kamu mencari mati. Terlalu percaya diri. Hah? Saya tidak menyangka gadis kecil ini, seorang master di usia semuda ini. Kamu siapa? Beraninya kamu bicara omong kosong di depanku? Saya sarankan kamu segera pergi dari sini. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Gadis kecil, kamu sangat sombong. Saya sudah lama tidak bertemu orang sepertimu. Bodoh yang tidak tahu hidup dan mati. Hei, bisakah kamu mengatasinya? Tuan Situ, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menembus tubuh kebal saya. Basic that is Shenik, Nona Shen, and the late duration sentimental.
Ada banyak hal yang tidak kamu duga. Saya sarankan kamu segera melepaskan Xiao Xuan dan berlutut untuk meminta maaf padanya. Saya mungkin akan memaafkanmu. Nona Shen, apa yang baru saja Indah katakan? Shuai tidak begitu speed escape-nya. Saya bilang lepaskan Xiao Xuan segera. Nona Shen, tolong bicara terlebih keras. Payo tidak ada mata dan nungkat. Hahaha, si Tunan, saya memperingatkanmu. Lepaskan Xiao Xuan segera. Nona Shen, bisakah Anda bicara lebih keras? Saya ingin melihat apakah mulut Anda lebih tangguh atau lehernya yang keras. Silakan saja, bukankah kamu tangguh? Budi, sebaiknya aku memberitahumu bahwa Rio adalah orang, selain kakekku, orang yang paling dekat denganku. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Selagi masih ada kesempatan, lepaskan dia. Aku bisa melupakan ini. Lepaskan? Nona Ayu, sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, kamu masih mengancam kami. Aku Dane Singerdi. Sepertinya nyawa pengawal kecil ini tidak berarti bagimu. Bodi. Pernahkah kamu mendengar tentang perkumpulan Phoenix Hitam? Perkumpulan Phoenix Hitam. Kakak Indra, apa itu perkumpulan Phoenix Hitam? Perkumpulan Phoenix Hitam adalah organisasi teroris internasional yang pemimpinnya sangat misterius dan tidak terduga. Dia misterius dan menakutkan. Hei, perkumpulan Phoenix Hitam, aku tahu. Bukankah kamu sangkin mengatakan bahwa kamu adalah anggota perkumpulan Phoenix Hitam? Ya, aku bukan hanya anggota perkumpulan Phoenix Hitam, tapi juga pemimpinnya. Aku yakin kamu sudah mendengar tentang caraku. Selagi masih ada kesempatan, lepaskan dia. Kalau tidak... Sudah kubilang banyak hal. Kenapa kamu tidak belajar dari kesalahanmu? Meskipun kamu adalah pemimpin perkumpulan Phoenix Hitam, apa yang kamu inginkan? Biar ku beritahu. Itu adalah negosiasi. Kami berkursus di negosiasi ini. Jika beraj memprovokasiku lagi. Min aku esal mensfadis ke neraka sekarang. Ayo, pukul aku. Hati-hati. Kamu menang. Katakan, apa yang kamu inginkan agar Rio dilepaskan? Aku menang. Aku menang. Hahaha. Aku baru menang. Karena aku menang, katakan padaku, di mana kesalahanmu? Aku salah. Karena mengganggu minummu. Karena Raini Jambu sudah tahu kau salah, maka kamu harus menunjukkan ketulusan. Tidak, Nona. Jangan berpikir begitu. Ini baru permulaan. Apa yang kau inginkan? Sebaiknya kau jangan memancing masalah. Kesabaranku ada batasnya. Kesabaranmu terbatas. Ada di sini orang yang lewat. Nona, tinggalkan aku. Aku mohon padamu untuk meninggalkanku. Kalian berdua benar-benar saling mencintai. Aku benar-benar tersentuh. Apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku ingin kau berlutut sekarang. Bersujud 3 kali padaku dan meminta maaf. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Mempertimbangkan. Habis dish for Lusardon. Nona Shen, kau tidak pilih. Kami tidak pernah memaksamu. Kenapa kau melihatku? Berlutut saja. Apa kau pikir aku akan memohon untukmu? Tidak, Nona. Aku pasti akan menyelamatkanmu hari ini. Hahaha. Shenyan, lihat dirimu. Kau terlihat seperti anjing yang terpuruk sekarang. Hahaha, bisakah kau melepaskannya?
Kenapa aku harus melepaskannya? Biar kupikirkan. Perdi bengkak adaptis ikut tidak akan. Kenapa kau ingin melawan? Ayo Shen-yan. Aku beritahu kau, aku hanya bermain-main denganmu sekarang. Dan mempermalukanmu, meskipun begitu, jadi kenapa? Belum lagi bersujud 3 kali. Bahkan jika kau melepas pakaianmu dan menari di sini, kau harus patuh. Karena kau tidak punya pilihan lain. Lepaskan pakaianmu sekarang dan biarkan kami melihat. Atau bersiaplah untuk mengambil jenazahnya. Nona, aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan lagi karenaku. Selamat tinggal, Nona. Jangan. Nona, jangan usir aku ya. Aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Hidupku milikmu. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Oh, Nona, jangan marah ya. Ngomong-ngomong, aku akan menunjukkanmu salto ya. Lihat, tonton. Bodoh. Kalian semua pantas mati. Ayo, hentikan dia untukku. Aku akan memukulinya sampai mati. Pukulan telapak tanganku ini dengan 20 tahun keahlian. Bahkan jika kau seorang peri, kau akan mati. Benarkah? Kau tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Kau pantas mati. Aku telah menjadi perjaka selama 40 tahun untuk menguasai tubuh yang tak bisa dihancurkan. Kau ingin menghancurkannya dengan gadis kecilmu. Jangan harap. Siap, Dauren. Aku akan memberimu 100 juta rupiah. Hentikan wanita gila ini untukku. Aku akan membayar 20 juta rupiah selama kau bisa membunuh wanita gila ini. Semuanya milikmu, dan aku juga. Aku juga akan menawarkan 20 juta rupiah. Lumpuhkan wanita ini. Hahaha, bagus sekali. Jangan khawatir tuan-tuan muda. Aku pasti akan memuaskan kalian tuan-tuan muda. Jalang kecil, aku menyarankanmu untuk menyerah segera. Dan kau bisa menderita lebih sedikit. Kalau tidak, mati. Kau, ini tidak mungkin. Apa hebatnya kau mendorongku? Kau tetap tidak bisa menghancurkan tubuh abadiku. Wanita jalang, setiap pukulan yang kau berikan akan menguras energi internalmu. Jika kau terus memukul, energi internalmu akan habis. Aku ingin membunuhmu. Itu mudah. Benarkah? Sudah kubilang, kau tetap tidak bisa menghancurkan tubuh abadiku. Taois jahat. Apa kau hanya berdiri di sana dan membiarkannya memukulmu? Kanan, bukan begitu. Tidak, dia tidak hanya berdiri di sana dan membiarkan wanita gila ini memukul. Sirkulasi energinya untuk menyelesaikan tubuh abadi. Begitu dia bergerak, itu akan hancur. Kaknan jangan terburu-buru. Taois jahat sedang mencari celah. Dia bisa gagal berkali-kali, tapi selama wanita ini gagal sekali saja, dia akan tamat. Wanita jalang, kurasa kau tidak bisa menghancurkan tubuh abadiku. Jika kau terus berlarut-larut, itu tidak baik untukmu.
Para tuan muda ini memiliki kekuatan dan pengaruh besar. Kau tidak bisa melawan mereka. Taois jahat, kenapa kau bicara omong kosong dengannya? Cepat bunuh wanita gila ini. Dia tidak bisa dikalahkan, kan? Tidak mungkin. Tubuh abadi Taois jahat tidak terkalahkan. Wanita jalang, aku sarankan kau berhenti sekarang. Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan tubuhku yang tak bisa dihancurkan? Aku mohon padamu. Lepaskan aku, pergi. Kau. Bisakah kau pergi? Aku peringatkan kau, kami sangat kuat di kota anggrek. Jangan main-main. Diam. Shen Yan, apa dia ni kau ingin kian? Menurutmu, Apa kau akan membunuhku? kau benar. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kakekmu di keluarga Shen tidak akan selamat. Benarkah? Menurutmu kau siapa? Kaisar? Aku memohon padamu. Aku bahkan berlutut padamu. Aku hanya memohon padamu untuk tidak membunuh Xiao Xuan. Kenapa kau harus membunuhnya? Zhen Xiao, dia istrimu. Jika kakak Nan benar-benar dibunuh olehnya, keluarga situ tidak akan membiarkan keluarga Gu begitu saja. Tolong lepaskan Nan. Jika kau benar-benar membunuh kakak Nan, keluarga Gu dan keluarga Shenmu akan tamat. Wanita gila, lepaskan kakak Nan. Aku harus membunuh mereka satu persatu. Satu persatu. Aku akan membunuhmu satu persatu. Kenapa kau terburu-buru? Shen Yan, apa kau benar-benar ingin membunuhku? Jangan lupa kakekku dan kakekmu adalah sahabat baik. Jika kau membunuhku, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan ganggu Kak Zhen Xiaoku. Pergi sana. Liu Yingying, orang macam apa kau ini? Aku paling tahu dirimu. Kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Jadi kau ingin pamer di depan Gu Zhenxiao. Benar kan? Kau bicara omong kosong. Tapi aku beritahu kau, jika kau berani menyamar sebagai aku lagi, aku akan membunuhmu duluan, kataku. Shen Yan, kau benar-benar ingin membunuhku? Hari ini, kalian semua akan dikuburkan bersama Xiao Xuan. Kau gila? Shen Yan, jangan lupa bahwa kita masih terikat pernikahan secara hukum. Suami istri barusan situnan menghinaku dan memaksaku berlutut. Kenapa kau tidak, sebagai suami istri yang kau pikirkan itu? Gu Zhenxiao, pergilah ke neraka. Tunggu. Kakek, dia ingin membunuh kita semua. Bukankah itu pengawal Dewi? Bagaimana ini bisa terjadi? Oke, kamu ingin membunuh suamimu di malam pernikahanmu. Sudah kubilang, wanita dari keluarga kecil seharusnya tidak pernah dinikahi. Pergi. Beraninya kamu mengatakan itu pada ibu mertuamu? Apa kamu akan membunuh putraku di depan banyak tetua? Aku beritahu kamu, aku tidak keberatan membunuh satu orang lagi. Itu dia. Uang tebusan sudah tiba. Bagaimana dengan mereka, kakak?
Ketua, tolonglah. Tolong ampuni aku, Ketua. Organisasi Cifengmu telah melakukan banyak kejahatan, membunuh orang tak bersalah, kamu pantas mati. Oke, kamu selamat. Ayo, pergi. Dewi, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Nak, jangan lakukan ini. Beritahu kakek jika kamu punya keluhan. Nak, jangan lakukan ini. Kalau ada keluhan, beritahu kakek. Wanita gila. Wanita gila ini. Keluargaku tidak beruntung. Keluargaku tidak beruntung. Aku ceraikan kau, wanita gila. Ceraikan. Tidak peduli apa katamu, hari ini aku harus membunuh binatang-binatang ini. Tuan Santoso, menantu cucu barumu ini benar-benar pembuat onar. Pertama, dia menghajar kami di KTV. Lihat tanganku, itu dilakukan oleh pengawalnya. Pengawalnya menghajar kami, dan kami yang melawan. Apa ada yang salah dengan itu? Tapi siapa sangka sekarang dia bahkan ingin membunuh kami. Ini sungguh tidak berhukum. Dia pun cuma miskin membodoh orang tanpa alasan. Ini ulang berako. Diam kalian semua. Orang macam apa kalian ini? Apa aku tidak tahu itu? Di sini semua orangmu. Dan Dewi adalah seorang gadis yang datang sendirian. Dan kau malah bilang dia menindasmu. Apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Kau, baiklah. Tuan Santoso, wanita gila ini ingin membunuh cucumu sendiri. Kenapa kau mau melindunginya dan membantunya? Aku butuh bantuan. Kenapa kau masih ingin membunuhku sekarang? Bayu, aku akan berurusan denganmu nanti. Bahkan jika Kaisar Langit datang hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Santoso, tolong aku, wanita gila ini ingin membunuhku. Apa kau akan melihatku dibunuh olehnya? Aku salah. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Ambil nyawamu. Nona Shena, tolong tenang. Jika kamu tidak ingin mati, lepaskan. Bahkan jika kamu membunuh kami semua orang di ruangan ini, itu mudah bagimu. Tapi setelah kamu membunuhnya, apa yang akan terjadi padamu? Apa maksudmu? Gusman, tanganmu. Nona Shena menghargaimu di sini dan kamu berada di negeri angkasa. Jika kamu hanya membunuh Sutono, hidupmu di negeri angkasa di masa depan, bagaimana bisa hidup normal? Kamu benar-benar tidak bisa melepaskan kakekmu? Maksudmu biarkan aku melepaskannya? Tentu saja tidak. Para penjahat ini pantas mendapatkan hukuman abadi. Negara kita pasti akan menghukum mereka sesuai hukum. Pengawalmu telah dibunuh oleh mereka. Mereka pasti terlibat. Aku berjanji padamu, aku pasti akan membawa mereka ke pengadilan. Jika Nona Shena tidak puas dengan hasil akhirnya, belum terlambat untuk membunuh mereka saat itu. Shena, apa kamu masih berpikir kamu percaya padaku? Kakek Gusman, aku tahu. Kakek telah banyak membantu keluarga Shen kami selama bertahun-tahun. Tapi, kakekmu dan aku adalah sahabat. Jika kamu percaya padaku, serahkan masalah ini padaku hari ini. Gusman akan mengurusnya. Kakek tidak akan hidup lama. Aku di sini hari ini. Jika aku benar-benar membunuh orang-orang ini, aku tidak akan bisa menemani kakek. Setelah kakek meninggal, aku akan membunuh mereka. Nona, dikatakan bahwa setiap orang mewakili bintang di langit. Menurutku bintang yang paling terang. Itu kamu, Nona. Nona, coba coklat ini. Aku meminta seseorang mengirimkannya dari negeri bunga. Biro audit saya selesaikan sebuah kasus. Selama seorang tidak diizinkan bergerak. Tundukkan kepalamu. Beraninya kamu menyuruhku berjongkok. Apa kamu tahu siapa aku? Situnan. Kemana semua harus tundukkan kepalamu. Dasar wanita. Kamu. Dia adalah keluarga korban dan juga dari keluarga Gu. Bro. Para master jahat ini terang-terangan membunuh pengawal menantu cucuku. Kinhu,
Aku ingin kamu memeriksanya dengan cermat dan jangan biarkan satu pun lolos. Saya mengerti, Guru. Tangkap mereka semua dan bawa pergi. Kakek, aku tahu aku salah. Kakek, tolong. Jangan biarkan mereka membawaku pergi juga. Kakek. Bawa dia pergi juga. Tidak boleh ada perlakuan istimewa. Baik-baik, Guru. Jinhu, kamu punya banyak keberanian. Beraninya kamu menyalahgunakan kekuasaanmu di sini? Apa yang terjadi? Ada apa? Guru, Situ Wangsun adalah sepupu langsung Situnan dan wakil ketua Istana Naga. Dia bertanggung jawab atas perintah militer Shenji. Salam Master Istana Situ. Salam Master Istana Situ. Kakak, kamu akhirnya datang. Kamu tidak tahu orang-orang ini bersekongkol untuk menjebak kami. Situnan, jangan kira aku tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Aku akan mengurusmu saat aku kembali. Jinhu, apa kamu tahu kejahatanmu? Aku nelpato metahat dan asik dan apa tidak kulakukan. Kenapa kamu menangkap Situnan dan yang lainnya? Siapa yang memberimu hak? Master Situ, Situnan dan yang lainnya membunuh pengawal tak bersalah. Mereka telah melanggar hukum pidana negaraku. Kapten Qin bertindak sesuai hukum. Situnan, apa kamu benar-benar membunuh orang di sini? Jangan berkedip, bahkan jika kamu terbunuh. Bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kakak, itu tidak benar. Oh, hey, dia bersekolus dengan pengawal itu untuk menjebak kami. Pengawal itu bunuh diri. Kami difitnah. Semut porang bekete. Oh, dia juga ingin menggunakan kematian pengawal itu untuk memeras kami. Menurutmu begitu? Aku tidak berbohong sedikit pun, kan? Benar sekali. Pengawal ini bunuh diri, dan Shen Yan ini, dia tidak hanya memukul kami, tapi juga memeras uang dariku. Aku juga bisa bersaksi, dan Shen Yan itu aku sudah mengenalnya sejak kecil. Dia orang yang berkarakter buruk. Aku juga bisa bersaksi. Aku suaminya. Aku tahu siapa dia. Dia jalang dengan perilaku buruk. Betapa tidak tahu malunya kamu. Bagaimana bisa kamu membantunya orang luar? Untuk menindas Shen Yan bersama-sama? Bagaimanapun kalian masih menikah secara sah. Sialan. Berhenti bicara omong kosong di sini. Dia hampir membunuhku barusan. Jalang seperti itu. Kalau kamu suka dia, ambil saja sendiri. Beraninya kamu memukulku? Feng Er, berlututlah. Kenapa aku harus berlutut? Bajingan tua, apa barusan kamu yang membiarkan mereka membawaku pergi? Apa kamu menganggapku sebagai cucumu? Bajingan kecil, beraninya kamu memukul kakekmu. Kamu juga bodoh. Ketika orang tua itu dan Gu Zhenfeng memberiku pelajaran, kamu bahkan tidak berani kentut. Sekarang kamu juga ingin memberiku pelajaran. Bagus, Gu Zhenxiao. Hari ini, selama kamu bergabung dengan kami, aku janji semua yang ada di keluarga Gu akan jadi milikmu. Tuan Nan jangan khawatir. Kami tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang harus dilakukan. Kami semua akan mengandalkanmu, Kak Nan. Kak Nan jangan khawatir. Keluarga Gu kami akan melayani keluarga Situ. Zhenxiao, Yingying adalah istri yang berkualitas. Ya. Sudah selesai? Kapten Harimau, sekarang kita punya saksi dan bukti. Sebenarnya wanita ini dan pengawalnya bersekongkol dan mencoba memeras uang dari kaisar dan uang tuan muda. Sekarang aku perintahkan kau atas 3 kejahatan pembunuhan, fitnah, dan pemerasan. Tangkap wanita ini. Jangan beri ampun. Apa ada masalah? Atau kau mau memutarbalikkan hukum? Ini memutarbalikkan benar dan salah. Di seluruh ruangan, Nanda membawa puluhan pengawal. Tuan Bima. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa merekalah yang menindas Nona Dewi. Kau menutupi orang-orangmu sendiri, di mana kau letakkan hukum dan keadilan. Kami menindas Dewi? Apa kau tidak lihat begitu banyak dari kami dihajar habis-habisan olehnya sendirian? Baiklah, berhenti berdebat. Kapten Harimau, atau kau tidak mau jadi kapten lagi?
Kalau kau tidak mau melakukannya, sekarang juga lepaskan seragam ini. Tuan Bima, maafkan saya. Tidak menangkap Nona Dewi dengan hati nurani yang bersih. Mengundurkan diri sebagai kapten. Anda Kalau kau tidak melakukannya, orang lain akan. Mulai hari ini, kau adalah kapten. Saya? Ada masalah? Tidak, Anda lihat Baker. Kau Bapak Songko kan? Ya saya. Kapten Songko. Wanita bernama Dewi ini dicurigai melakukan 3 kejahatan, pembunuhan, penculikan, dan pemerasan. Segera tangkap wanita ini. Jangan beri ampun. Baik, tangkap wanita ini untukku. Ya, tangkap wanita ini. Budi beraninya kamu. Harimau, mulai sekarang kamu bukan lagi GG kami. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi dan mengganggu pekerjaan kami, aku akan menangkapmu juga. Keluar. Prabu, apakah begini caramu melanggar hukum? Ini keterlaluan. Aku akan pergi ke ibu kota untuk melaporkanmu. Hah, terserah kamu, Ayu. Ya, inilah akhir dari menentangku, konsekuensi menentangku, Surya. Hari ini setiap ratu istri di hari yang bahagia. Tapi jika kamu sedikit lebih masuk akal, kita tidak akan punya banyak masalah hari ini. Ayo, jangan kira kamu hebat, tahu sedikit kungfu, dan kamu bisa berbuat semena-mena di lingkungan kami. Bodoh. Kakek Wijaya, apa kamu lihat itu? Kamu dan Andimu sepertinya tidak bisa menghukum orang-orang ini. Ini salahku karena tidak kompeten. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan menyelesaikannya sendiri. Sebenarnya, kamu tahu betul orang macam apa Surya itu. Apa yang ingin kamu katakan? Atau menggunakan kefasihanmu untuk memohon padaku? Sebagai pejabat tinggi Istana Naga, melakukan ini. Betapa putus asanya korban. Hah, sudah selesai? Kamu bisa pergi sekarang. Biar ku beritahu apa yang menantimu selanjutnya. Kamu akan menghabiskan seumur hidup di penjara. Bagus, itu hebat. Kerabatku diculik dan dibunuh oleh sepupumu, dan dia dibebaskan. Aku harus dipenjara seumur hidup. Baiklah, baiklah. Beraninya kamu? Kamu mencari mati. Beraninya kamu terang-terangan melawan hukum. Kamu jauh tamat. Kamu lebih bersalah lagi. Kamu akan lama di penjara. Ini namanya karma. Hahaha. Dewi, jika kamu ditangkap sebelumnya, kamu merasa sedikit tidak adil, tapi sekarang kamu terang-terangan menyerang tim Shenji. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Jadi, hari ini, jika kamu melawan Istana Naga dan Istana Mesin Ilahi, serta pasukan penjaga bisa bergabung untuk menumpasmu. Apa kamu benar-benar berpikir dengan kekuatanmu sendiri, kamu bisa melawan kami? apakah hanya ada jalan buntu bagiku untuk melawan? Pintar. Inilah akhir dari melawan kami. Tapi menurutku, kamu tidak buruk dalam keterampilan dan penampilan. Aku bisa menunjukkan jalan keluar untukmu. Jalan apa? Katakan saja. Berlututlah dan menyerah padaku. Jadilah simpananku dan kamu akan selamat. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Beraninya kamu. Sepertinya kamu masih belum mengenalku dengan baik, Dewi. Apa maksudmu? Mereka yang berbicara padaku seperti ini berakhir mati. Jalan yang kamu berikan padaku, aku tidak sudi memilihnya. Karena aku memilih untuk berjuang keluar. Beraninya kamu menyerangku, kamu mencari mati. Hati-hati. Ini sangat menarik. Apa yang terjadi? Ini adalah perseteruan berdarah para orang kaya. Kakak kandungnya sendiri akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan istri adiknya. Hahaha. Kau masih bisa tertawa? Ayo, teruslah tertawa. Kenapa kau tidak tertawa? Apa kau tahu konsekuensinya nanti? Konsekuensi apa? Katakan padaku. Kau akan mati mengenaskan. Karena aku mematuhimu dengan patuh, aku akan dipenjara. Kenapa tidak kubunuh saja kalian semua? Bagaimana menurutmu? Biar ku beritahu. Istana Naga, Istana Mekanisme Ilahi, dan para penjaga semuanya datang. Kau
Hanya itu yang bisa kau lakukan. Sepertinya Istana Naga tidak begitu hebat. Bahkan jika kau mengalahkanku, lalu kenapa? Saat mereka datang, kau tetap akan mati. Jika ini jalan buntu, maka aku pasti sebelum mati akan membunuh kalian semua. Pelacur, apa yang ingin kau lakukan? Menurutmu, tentu saja untuk membunuhmu. Ketua Aulas itu, kau sangat sombong. Membalikan tangan menjadi awan, dan membalikan tangan menjadi hujan, kan? Kau ingin aku dipenjara, kan? Atau menjadi selirmu, kau begitu agung. Kenapa tidak pergi ke neraka saja untuk pamer? Aku salah. Jangan bunuh aku. Oh, kau salah. Di mana kau salah? Bagaimana mungkin kau salah? Kau adalah langit Kingzhou, hukum Kingzhou. Kau hanya perlu melambaikan jarimu, dan semut-semut ini semua akan mati. Aku mohon ampun. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku salah. Aku akan mengurusmu nanti. Shen Yan, aku tidak bersalah. Saat kau menusukku dari belakang, kau tidak menahan diri. Kita berteman. Kita berteman, sahabat terbaik. Saat kau mencuri pulpen teman sekelas, dan menyadari kejahatanmu akan terbongkar, kau bahkan memasukkannya ke dalam laci mejaku. Kau membuat semua orang berpikir aku adalah pencurinya. Kau tahu itu? Dari awal sampai akhir, aku tahu itu sepanjang waktu. Tapi aku tidak membongkarmu. Aku menanggung kesalahanmu. Kau juga memfitnah teman sekelas lain untuk menjebakku. Akhirnya kau bilang aku punya karakter buruk. Liu Indah, orang macam apa kau ini? Lepaskan Indah. Kau terburu-buru. Ingat pertama kali aku pindah ke kelasmu, kau memberiku permen kelinci putih. Ku beritahu permen itu menyelamatkanmu. Kau bilang, siapa yang harus kubunuh lebih dulu? Aku dulu, Nona, aku salah. Tolong lepaskan aku. Nona, aku orang falas tidak berguna. Tolong anggap aku tidak ada dan lepaskan aku. Aku sampah. Tetap saja kau. Bagus. Kau lebih tangguh dari mereka. Kalau begitu, mulai dari kau. Aku salah. Semuanya dimulai darimu. Hentikan. Yan, kakek tahu kamu merasa tidak enak. Tapi Zhen Xiao, maaf, kakek Gu. Hari ini, kakek tidak bisa menyelamatkanku. Dan kakek juga tidak bisa menyelamatkan Gu Zhen Xiao. Yan, dia tidak pantas mati. Xiao Xuan sudah mati. Sudah terlambat. Aku tidak peduli benar atau salah. Hari ini, aku ingin mereka semua mati. Tidak, pergi dari sini. Yan, keluarga Gu sudah lama bersahabat dengan keluarga Shenmu. Apa kamu benar-benar ingin melakukan ini tanpa mempedulikan segalanya? Sudah kubilang, aku tidak peduli apapun sekarang. Gu Zhen Xiao harus mati hari ini. Hentikan! Yan, apa yang kamu lakukan? Hei, cepat lepaskan Zhen Xiao. Tapi aku, Saudara Shen, keluarga Guku yang bersalah pada Yan. Saudara Shen, maafkan aku. Ini salahku karena tidak mendidik cucuku dengan baik. Hei Saudara Gu, aku tahu siapa kamu lebih baik dari siapapun. Jika ada yang salah di sini, itu bukan salahmu. Yan, kakek tahu segalanya di sini. Tapi kakek tidak menyangka sekarang kamu punya kemampuan sehebat ini. Kakek, hari ini aku akan membunuh mereka semua. Yan, kakek. Kakek hanya punya satu teman sejati dalam hidup ini, dan itu adalah kakek Gumo. Jika kamu ingin kakek mati dengan penyesalan, maka kamu bisa membunuh cucunya. Aku beritahu kamu, mulai sekarang, kamu tidak bisa lari. Bukankah kamu sombong? Kenapa kamu lari? Hari ini, kamu adalah tokoh utamanya. Bisakah kamu melarikan diri? Yan. Bukankah kamu sombong?
Kenapa lari? Hari ini, kamu adalah tokoh utamanya. Kamu tidak bisa lari. Shena, kakek. Apa aku tidak boleh membunuhnya? Hei, Shena sudah dewasa. Kakek tidak bisa mengendalikanmu. Tapi kakek mengingatkanmu ini adalah tanah negeri angkasa. Bisakah kamu tetap tinggal di sini setelah membunuh seseorang? Jika kamu pergi ke luar negeri, apa kamu tidak akan pernah kembali ke angkasa? Apa kamu tidak punya nostalgia untuk negara ini? Kakek, aku mencintai negaraku. Dan aku juga tidak tega meninggalkan tanah yang membesarkanku. Tapi dalam hidup, selalu ada hal yang harus kulakukan. Jika semuanya di luar kendalimu, kakek tidak akan menghentikanmu. Namun, tidakkah kamu bisa menggunakan metode lain untuk membawa mereka ke pengadilan? Atau kamu sudah terbiasa membunuh sehingga kamu harus menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan? Shena, memukul mereka memang memuaskan. Tapi kamu akan kehilangan tanah angkasa ini. Karena hukum, seorang pembunuh tidak bisa lolos begitu saja. Kakek, apa yang kakek ingin aku lakukan? Daripada menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan, kita harus menggunakan hukum negara untuk menghukum mereka. Kakek percaya kamu punya kemampuan itu. Baik, kakek. Kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Sepertinya kamu tidak bisa membunuh kami hari ini. Kalau begitu, kami harus pergi. Sutono, ayo pergi. Tunggu. Apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Apa? Apa kamu akan melawan keinginan kakekmu dan membunuh kami? Aku harus membawa kalian para bajingan ini ke pengadilan. Aku hanya perlu menggerakkan jariku. Alasan kenapa aku tidak melakukannya adalah karena aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Shen Ayu, aku akui kultivasi seni bela dirimu tak tertandingi. Dalam hal latar belakang dan kekuatan, kau hanyalah lelucon di mataku. Jika kau ingin menyelesaikan masalah, kau hanya bisa mengandalkan kekerasan untuk menyelesaikannya. Benarkah? Kalau begitu aku hanya bisa menyesal memberitahumu bahwa kau terlalu sedikit tahu tentangku, Shen Ayu. Kultivasi seni bela diri adalah hal yang paling umum di keluargaku. Situ Nanda, Tuan Muda Wu, Tuan Muda Zhao. Hari ini aku akan memberitahumu kesalahan yang telah kalian buat betapa seriusnya itu. Salam untuk pemimpin. Bagaimana mungkin? Kenapa mereka memberi hormat padanya? Tak ada kemungkinan, pasti ada kesalahan. Kematian Kaisar. Tolong dengarkan aku, keluarga Zhao. Kenapa mereka tunduk pada wanita ini? Apakah mereka luar biasa? Bahkan lebih kuat dari negara-negara di Asia Tenggara. Apa kau pikir dia kuat? Kepala keluarga Zhao ada di ibu kota. Keberadaan yang paling menonjol. Siapa sebenarnya wanita ini? Aku sebenarnya kehilangan Shen Ayu sebagai istriku demi wanita ini. Aku. Tuan Jiangwira, apa yang kau lakukan? Kau, wali kota, apa kau bingung? Beraninya kau memberi hormat pada wanita ini? Situwira, beraninya kau? Apa kau tahu siapa Nona Shen Ayu? Mungkinkah? Apa dia punya latar belakang? Nona Shen Ayu sendiri adalah pemimpin perkumpulan Phoenix Hitam. Aku, Deng Jaya, bisa seperti sekarang berkat dukungan selama ini. 3 tahun lalu, jika pemimpin tidak menyelamatkan keluarga Zaki kami pasti sudah musnah oleh organisasi hewan peliharaan asing. Sekarang, semua yang ada di keluarga Zaki kami ada di bawah perintah pemimpin. Keluarga Zaki bersedia melewati api dan air dan akan mati tanpa ragu. Kamu adalah raja intelijen yang membuat dunia takut. Raja bayangan. Benar, aku. Kejahatan apa yang telah kamu lakukan, atau kesalahan apapun, aku tahu segalanya. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Aku beritahu kamu, ini semua salahmu. Ini semua salahmu karena kamu membunuh tuanmu. Ime kemudian diberitahu ke kami lebih awal. Kami tidak mungkin membunuh Yang Xuan sama sekali. Sutono, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Aku adalah pemimpin perkumpulan Phoenix Gelap. Tapi kamu bilang bahkan jika aku adalah pemimpin perkumpulan Phoenix Gelap, lalu kenapa? Kamu tidak takut? Kita ada di negara ini. Tapi kamu bisa meminta penjahit untuk memanggilku. Aku sudah menelepon ayahmu dan kakekmu. Tapi mereka tidak percaya padaku. Sedangkan kamu, ponselmu sudah dimatikan. Aku. Denny, sekarang aku ingin keluarga Sutono, keluarga Wira, keluarga Zaki, dan
Dewi. Keluarga Gunawan. Tidak bisa disentuh, oke? Hanya 3 keluarga ini. Denny, kamu bersatu dengan Zaki dan semua CEO yang bisa disatukan untuk memblokir ketiga keluarga ini bersama-sama. Aku ingin ketiga keluarga ini bangkrut. Ya, pemimpin. Dan Raja Bayangan, aku di sini. Selama bertahun-tahun ini, semua transaksi ilegal, cara-cara ilegal, semuanya serahkan kepada penegak hukum yang berwenang. Ya. Si Tunan, dengan informasi tentang Raja Bayangan, ditambah keuangan dan sumber daya Deng Jusi dan Zhao Yongsan. Menurutmu, apakah mereka punya kemampuan untuk membuat ketiga keluargamu bangkrut? Sudah berakhir. Raja Keuangan sendiri bisa membuat keluarga Wu bangkrut. Ditambah Tuan Zhao dan Raja Bayangan. Keluarga Wuku hancur. Nona Shen, saya tahu saya salah. Tolong berikan jalan keluar untuk keluarga Wu saya. Nona Shen, kami benar-benar tahu kami salah. Tidak. Kalian tidak tahu kalian salah, tapi tahu kalian akan hancur. Aksi dimulai. Segera mulai aksinya. Dalam 1 jam, jika ketiga keluarga ini belum bangkrut, kalian boleh pergi. Segera bekerja sama dengan firma hukum terkait untuk keluarga situ, kejahatan keluarga Wu dan Zhao. Dan tangkap mereka. Pemimpin ketiga keluarga itu akan segera bangkrut. Baiklah, mari kita tunggu dengan tenang. Shen Yan, aku akui aku meremehkan kekuatanmu. Namun, kau tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ketiga keluarga itu tidak bisa mengendalikan aku, Istana Raja Naga. Ya, ketiga keluarga itu. Tapi, Aula Raja Naga bukan milikmu. Tapi, ada 2 jenis kesombongan dalam kesombonganmu. Aku harus mengajarimu. 2 kesalahan apa? Pertama, kau milik Istana Raja Naga, tapi Istana Raja Naga bukan milikmu. Jadi jika aku berurusan denganmu, itu tidak berarti aku harus berurusan dengan seluruh Istana Raja Naga. Kedua, bagaimana kau tahu hanya ada 3 kekuatan ini di negaraku? Apa maksudmu? Jangan bilang kau punya kekuatan lain. Selamat, kau benar. Li Luo, pemilik Istana Shenji, ada di sini. Tuan sudah datang. Ayo telah bertemu Tuan. Kalian boleh bangkit. Lihat ketua. Ya Tuhan, ketua Istana Shenji membungkuk pada Dewiku. Apa yang sudah Dewi lakukan selama ini? Ketua Istana Shenji membungkuk padanya. Berapa banyak cara tersembunyi dan identitas yang dia miliki. Kakak, aku tidak tahu. Nanda, sialan. Orang macam apa yang sudah engkau sebabkan padaku? Keluarga situ kita sudah hancur karenamu. Kakak, aku tidak tahu. Dia punya kekuatan dan latar belakang yang begitu hebat. Bayu, kau punya istri sekuat itu, kenapa tidak bilang dari awal? Kau benar-benar membuat kami celaka. Dia hampir jadi istriku yang sebenarnya. Aku malah memperlakukannya seperti sampah. Aku buta. Kakak, kau sungguh tidak baik. Cucumu begitu kuat, tapi kau masih berpura-pura miskin di depanku. Oh, Kakak Santoso, aku sungguh tidak tahu dia begitu hebat. Rio, kau tidak perlu. Statusmu tidak lagi sama seperti dulu. Kau tidak perlu. Hidupku diberikan olehmu, ketua, di hatiku. Kau akan selalu jadi ketuaku. Kau baik, tapi sayangnya Arjuna, apa yang terjadi padanya? Arjuna. Siapa yang membunuh Arjuna? Keluar. Pemimpin siapa yang membunuh Xiao Xuan? dia adalah dalangnya. Dan yang lainnya adalah kaki tangan. Si Tunan. Nyonya, aku benar-benar salah. Aku besok tidak bermaksud membunuhnya. Xiao Xuan danau berada di medan perang di Timur Tengah, penuh mayat dan peluru, tapi dia tidak mati. Setelah begitu banyak pembunuhan dan banyak pertempuran, dia tidak terluka. Dia mati di tangan playboy sepertimu. Kamu pantas mati. Tuan, tenanglah. Kita tidak bisa menggunakan penyiksaan. Li Luo, Qin Hu ini tidak buruk. Membedakan benar dan salah, tidak takut kekuasaan. Adapun beberapa orang ini, Aku salah, Nona Shen, aku salah. aku menyarankan penyelidikan menyeluruh. Jangan khawatir, pemimpin. Dan wakil ketua aula Istana Naga ini, dia sangat kuat. Bisakah Li Luo menanganinya? Tangkap dia. Beraninya kamu, Tuan Li, kamu tidak punya hak untuk menangkapku. Tidak punya hak. Istana Shenji sudah mampu menguasai semua bukti kejahatanmu
Bahkan jika tuanmu datang, dia tidak bisa melindungimu. Situ Wangsun, kamu tinggal menunggu di penjara. Ayap. Keluarga kita bangkrut. Tuan Li, Situnan, Wu Yang, dan Zhao Feng. Berbagai bukti kejahatan mereka selama bertahun-tahun telah saya kirimkan ke alamat email pribadi Anda. Bagus, kalian benar-benar telah menyebabkan masalah. Dalam beberapa tahun terakhir, kalian telah memaksa orang baik menjadi pelacur. Kalian telah melakukan pembunuhan dan pembakaran. Kalian akan menunggu untuk dipenjara seumur hidup. Bawa mereka semua pergi. Li Luo, aku tidak akan membunuh Gu Zhenxiao. Apa dia tidak melakukan kejahatan apapun? Ini Pemimpin, Gu Zhenxiao. Meskipun orang ini suka bermain-main, tapi tidak ikut serta dalam kejahatan ini. Yan, Zhenxiao, meskipun dia nakal, tapi dia punya batasan. Kakek Gu, tindakan Gu Zhenxiao hari ini pantas disebut punya batasan. Hukuman mati dimaafkan, aku akan melakukannya sendiri. Kakek Gu, apa kamu ingin memberinya pelajaran sendiri? Atau kamu ingin aku melakukannya untukmu? Aku akan melakukannya sendiri. Dasar bajingan, kemari. Ayah mertua. Cukup. Dia tidak akan tahan lagi jika kamu terus melakukan ini. Pergi dari sini. Anak nakal ini, kau sudah memanjakannya selama bertahun-tahun. Hari ini, jika bukan karena persahabatan saudara Shen denganku, nasib keluarga Gu kami tidak akan lebih baik dari keluarga Zhao dan Wu. Cukup, saudaraku. Mari kita berhenti di sini. Tapi apa gunanya hanya melakukan ini? kau anakku. Kakek, aku tidak akan membunuhnya hari ini. Itu sudah merupakan konsesi terbesar. Kau Xiao Xuan, kakak akan mengantarmu pulang. Ayah, luka Zhenxiao. Dokter bilang hanya Shen Yan yang bisa menyembuhkannya. Aku mohon padamu. Ya ayah, Zhenxiao adalah putraku sendiri dan cucumu. Lagi pula dia tidak pantas mati. Baiklah. Bahkan, jika aku mempertaruhkan wajah lamaku, aku akan memohon pada saudara Shen. 500 kakek sakit parah karena racun. Tanpa kecelakaan, dia tidak bisa hidup lebih dari sebulan. Yan-Yannya tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa lari dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Tapi pada akhirnya, aku masih belum melihatmu menikah. Hatiku. Kakek, jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku baik-baik. Kamu datang karena cedera Gunawan, kan? Ya, isi dokter bilang Nona Dewi, jika kamu tidak bertindak, aku yakin dia akan mati dalam 3 hari. Dia pantas mati. Tapi hari itu, kenapa kamu membantuku menahan serangan Sutono Wangsa? Tapi aku tidak akan berterima kasih padamu, karena kamu menahan serangan itu untukku tidak perlu. Dengan hanya beberapa ikan busuk dan udang bau, tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Nona Dewi sangat terampil, dan tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menandinginya. Aku memang berlebihan. Bagimu, menahan serangan itu untukku adalah mempertaruhkan nyawamu. Apa kamu mencoba menebus dosa saudaramu? Kenapa aku harus menebus dosanya? Jangan bilang. Kamu sudah jatuh cinta padanya? Jika aku ingat dengan benar, itu adalah pertama kalinya kita bertemu. Cinta pada pandangan pertama. Bahkan dongeng pun tidak akan berani menulis seperti ini. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Kami tidak ingat. Tahun lalu, Buemung Beratuan yang Sur, yang di perbatasan wilayah selatan, kamu tuh menyelamatkan sekelompok orang yang diculik. Jadi kamu adalah salah satu dari orang yang diculik itu. Benar. Aku tidak takut leluconmu. Sejak pandangan itu, selama bertahun-tahun, aku benar-benar tidak bisa mentolerir orang lain di hatiku. Awalnya, kakek memintaku menikahimu. Jika aku tahu kamu adalah pemimpin wanita itu... Hentikan. Jangan katakan apa-apa lagi.
Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Ini semua tuh hanya khayalanku. Tapi perasaanku, aku harus mengatakannya. Dewi, Gunawan, masuklah. Yan, aku memang meminta kakekmu untuk memohon padamu agar menyelamatkan Zhen Xiao. Hari ini, aku tidak peduli dengan harga diriku. Kak Gu, apa yang kamu bicarakan? Ketika keluargaku diambang kebangkrutan, berapa banyak orang yang kumintai bantuan, tapi tidak ada yang membantu. Kamu yang datang kepadaku dan memarahiku dengan keras, lalu kamu membayar semua uangnya. Kamu bilang hubungan kita, Yan dan anak muda tidak mengerti. Kak Shen, uang hanyalah harta duniawi, tidak layak disebut. Aku ingat kita bertemu saat berusia 8 tahun. Kita bertengkar dan berkelahi saat itu. Hei, tapi hubungan kita tidak berubah. Baiklah, hari ini aku akan mengatakannya. Bahkan jika Yan tidak menyelamatkan Zhen Xiao, hubungan kita tidak akan berubah. Hahaha. Oh, sebenarnya kita tidak pernah bertengkar. Biasanya aku yang memukulmu. Hei, aku membiarkanmu. Hahaha. Yan, kemarilah. Kakek tahu kematian Xiao Xuan sangat memukulmu. Tapi yang mati tidak bisa hidup kembali. Cucu kakek Gu Zhen Xiao. Kamu harus menyelamatkannya. Jika kamu tidak menyelamatkannya, aku akan mati di sini. Aku tidak akan menganggapmu sebagai cucuku. Kakek, aku akan menyelamatkannya. Zhen Xiao, kamu baik-baik saja? Jika kau berani melakukan kesalahan lagi, kami tidak akan peduli padamu lagi. Cepat berterima kasih pada Yan atas kemurahan hatinya. Tidak perlu, aku pergi. Nona Shen. Gu Zhen Xiao baik-baik saja sekarang. Sekarang aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Gumu. Nona Shen, saya tidak berniat mengganggu Anda. Dan saya bukan orang yang tidak senonoh. Baguslah. Tapi, Nona Shen, apa Anda ingin kakek Anda hidup 10 tahun lagi? Tentu saja. Tapi kakek saya terlalu banyak bekerja di masa mudanya, dan sekarang 5 nadinya rusak. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Mengapa Anda memberitahu saya ini? Bisakah Anda menyelamatkan kakek saya? Jika Anda benar-benar punya cara, Gu Zhen Xiao tidak perlu memohon kepada saya untuk menyelamatkannya. Tentu saja saya tidak bisa menyelamatkannya. Tapi saya tahu ada sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Apa itu? Di negara Xia kita, ada sebuah sekte bernama Sekte Zenggu. Ada banyak master seni bela diri kuno di dalamnya, tapi mereka tidak pernah bergaul dengan orang-orang. Jadi dunia seni bela diri sangat sedikit tahu tentang mereka. Namun sekarang pemimpin sekte muda mereka, Li Xiaoyang, sangat gemar menikmati hidup. Apa yang ingin Anda katakan? Li Xiaoyang memiliki Giok Nuanyang, yang merupakan harta yang sangat bagus. Jika Nona Shen bisa mendapatkannya, menggilingnya menjadi bubuk dan memberikannya kepada kakek Shen untuk diminum, kakek Shen pasti akan hidup 10 tahun lagi. Giok Nuanyang ada padanya. Apa? Anda yakin Giok Nuanyang bisa menyelamatkan kakek saya? Setelah beberapa kali konfirmasimu dari saya, jangan khawatir. Baiklah, mari kita ikuti rencana itu. Halo Tuan Li, saya keluar. Tuan Li sangat marah. Kamu adalah seorang master. Dengan kultivasi yang hebat. Kau sudah berkeliling dunia selama lebih dari 10 tahun. Aku belum pernah melihat Master Squad ini sebelumnya. Dan dia juga seorang wanita cantik. Benarkah? Kamu terlalu sedikit melihat. Hahaha, kamu sombong. Tapi kesombonganmu ada dasarnya. Zhen Yuan, kamu maju. Baik, Tuan Muda. Aku Jian Yuan, dan aku ingin belajar darimu. Aku tidak di sini untuk bertarung. Tapi jika kamu bersikeras bertarung, aku akan melakukannya. Zhen Yuan, ayo. Sudah kubilang,
Aku tidak suka bertarung. Aku mengagumi kemampuanmu. Tuan Gebelai, awan sepetun belakang. Tuan Lee sedikit bingung. Kamu deh yang memintanya. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Ini terlalu tidak adil. Begitu kamu masuk, kamu sudah menatap Gyoknuan yang di tanganku. Jika aku tidak salah, kamu datang untuk hartaku. Ya, sebutkan harganya. Sebutkan harganya. Baiklah. 100 miliar rupiah. Ini jelas meminta terlalu banyak. Seberapapun mahalnya giok itu, tidak seharga 100 miliar rupiah. Kamu jelas meminta terlalu banyak. Seberapapun mahalnya giok Nuanyang, itu tidak seharga 100 miliar rupiah. Benar, Ten. Gyoknuan yang paling mahal 300 juta rupiah. Tapi aku mau 100 miliar rupiah. Kalau tidak sanggup, tidak usah beli. Kalau begitu, sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Giok ini diwariskan ayahku. Aku tidak kekurangan uang. Kenapa harus aku jual? Giok ini ada di sini. Nona, basis kultivasimu lebih tinggi dariku. Kalau kau punya kemampuan, datang dan ambil saja. Kalau kau ambil, kau tidak perlu membayar sepeser pun. Sepertinya kau sangat percaya diri. Kau pikir tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Kalau kau berani mengambilnya, bersiaplah menanggung murka sekteku. Aku sudah mendirikan sekte Zenwu bertahun-tahun, tidak ada yang berani memprovokasiku. Tapi kira kau bisa melawan seluruh sekte Zenwu. Aku pernah dengar tentang sekte Zenwu, tapi aku tidak menganggapnya serius. Tapi, sebagai seseorang, aku tidak suka mengambil sesuatu dengan paksa. Jadi kau bisa tenang, aku tidak akan mengambil apapun darimu. Aku tidak khawatir sama sekali. Kau bilang kau tidak menganggap serius sekte Zenwu. Kau tahu apa yang kau bicarakan? Sekte tua yang menolak keluar dari gunung sudah lama tidak berhubungan dengan masyarakat. Tentu saja aku tidak menganggap mereka serius. Kau tahu apa yang kau bicarakan? Kau tahu hal macam apa yang sedang kau hadapi? Aku tahu persis apa yang aku bicarakan, dan tahu hal macam apa yang aku hadapi. Kau tahu siapa orang di depanmu ini? Aku sama sekali tidak ingin tahu siapa kau. Karena siapapun kau, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, kamu hebat. Aku terlalu malas berdebat denganmu. Oke, kamu kalah 10 juta rupiah. Bisakah kamu memberikannya padaku? Hei. Sudah kubilang bahwa Li Xiaoyang sama sekali tidak kekurangan uang. Dia tidak akan menjual Giok Nuanyang demi uang berapapun. Sekarang kamu yakin kan? Aku kalah, jadi terima saja. Ayo pergi. Apa? Tuan Li juga ingin berbagi uangku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jadi kalian berdua bertaruh padaku? Apa? Aku tidak bisa. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin kamu tidak mengundangku ke hal yang menyenangkan seperti ini? Apa maksudmu? Aku tuh juga ingin bertaruh denganmu. Apa yang kamu pertaruhkan? Apa kamu benar-benar berpikir aku tertarik pada giokmu? Mari kita bertaruh. Oh, itu orang pertama yang masuk nanti di pintu ya. Apakah itu pria atau wanita? Apa taruhannya? Bagaimana dengan 10 juta rupiahmu? Kenapa aku harus bertaruh denganmu? Oh, baiklah. Karena sifat judiku telah terangsang olehmu. Aku akan bertaruh. Aku baru saja kalah 10 juta rupiah. Dia tidak mau bertaruh, aku akan bertaruh denganmu. Aku akan bertaruh. Yang pertama masuk adalah wanita. Oke, aku akan bertaruh. Itu pria. Tunggu aku. Kenapa kamu lari begitu cepat tanpa menungguku? Sialan. Aku sangat beruntung. Ya. Oke, ini dia. Benar-benar tanpa usaha. Tidak, coba lagi. Kamu memberiku uang begitu mudah. Maka kamu bisa menolakmu. Katakan, mau main apa? Mari kita bertaruh apakah orang yang masuk nanti itu pria atau wanita. Aku bertaruh itu pria. 2 juta rupiah sebagai taruhan. Aku bertaruh itu wanita. Andi, apa kamu gila? Sudah selesai? Lihat penampilanmu sekarang, seperti penjudi putus asa. Ronde ini tidak dihitung. Dihitung atau tidak? Tentu saja. Ini dia. Apa kamu masih banyak main? Aku... Jika member tidak main, terima derogasi untuk 10 juta rupiah gratisnya. Satu lagi. Oke, mau main apa? Masih bertaruh orang yang masuk itu pria atau wanita? Tidak.
Mari kita ganti taruhannya. Apa kamu lihat wanita itu? Ya, aku melihatnya. Jadi kenapa? Taruhannya 50 juta rupiah. Mari kita bertaruh apakah dia memakai legging atau tidak. Aku bertaruh dia tidak memakainya. Kalau begitu aku bertaruh dia memakainya. Cukup, Andi. Jangan bertaruh lagi. Apa kamu sudah selesai? Bertaruh atau tidak? Bertaruh. Andi, apa kamu mau bercermin dan melihat seperti apa dirimu sekarang? Oh, biarkan saja aku. Aku akan bertaruh. Oke. Tapi bagaimana kita bisa tahu apakah dia memakai legging atau tidak? Kita tidak bisa mengangkat rok orang lain. Lo udah bisa. Ikut aku. Cantik. Pergi sana, aku sedang bad mood. Kenapa kamu marah sekali? Jika kamu tidak pergi, percaya atau tidak, aku akan menelepon polisi dan menuntutmu atas pelecehan. Ini bukan pelecehan. Aku bertaruh dengan temanku. Of course, I'll do leggings. Kamu mesum. Jangan. Aku akan memberimu 100.000 rupiah. Katakan padaku apakah kamu memakai legging? Gila. Paling banyak, aku akan memberimu 1 juta rupiah. Tidak ada kenaikan lagi. Pergi sana. Ini solusimu? Apa yang dilewatkan gadis bodoh ini? Dia tidak tahu. Apa yang kamu lihat? Itu angin, bukan urusanku. Hah? Hah? Kamu kalah lagi? Oh. Aku tuh benar-benar menyarankanmu untuk tidak bermain lagi. Kalau memberikan uang begitu mudah, aku menjadi malu. Kau sudah menangkan begitu banyak uang dariku. Kamu tidak bisa begitu saja bilang tidak mau berjudi. Aku mau melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kau angka bermain, mainlah. Aku senang bermain. Tidak mungkin. Mari kita lakukan lagi. Kali ini mari kita bertaruh pada TV. Jika kita menyalakan TV, itu drama TV, aku menang. Jika itu online, kamu menang. Bertaruh 100 juta rupiah kali ini. Fajar, apa kamu gila? Sekarang TV jarang menayangkan drama TV. Bukankah kamu memberinya uang cuma-cuma? Urus saja urusanmu sendiri. Berani kok kamu menerimanya? Kamu memberiku uang gratis. Aku mana atau mungkin aku tidak berani menerimanya, Tuan Muda. Hati-hati. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Lagi pula, kebanyakan dari mereka itu tertarik. Fajar, aku menyarankanmu untuk berhenti di sini. Sudah aku bilang jangan ikut campur. Kamu sangat keras kepala. Buat kesekat. Pelayan nyalakan TV. Ya kok bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Fajar, aku sudah menasihatimu. Sudah kubilang, sekarang TV jarang menayangkan drama TV. Tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu ini babi. Kenapa kamu tidak mau membayar dan mau curang? Coba lagi. Lagi? Aku masih punya 500 miliar rupiah. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksa hartaku. Tidak perlu diperiksa. Aku percaya padamu. Hartaku ada di tanganku. Berani kayaknya sebenarnya menerimanya? Kamu udah mau bertaruh apa? Taruhan. Angka Arab. Kamu tebak milikku dan aku tebak milikmu. Tebak milikku. Dan kau tebak milikku. Tidak ada logika sama sekali. Bagaimana kita bisa menebak? Selama kita berdua salah tebak, aku akan kalah. Jika kita berdua benar tebak, itu juga kekalahanku. Pak, kau harus bermain. Gu Zhenfeng, kurasa kau benar-benar gila. Baiklah, biarkan aku sendiri. Meskipun Li Xiaoyang bersedia bertaruh denganmu, dia tidak punya uang sebanyak itu. Setelah keluar dari pintu ini, dia bisa menyangkalnya. Siapa bilang aku tidak punya uang? Aku bisa meminjam. Hei, apa Tuan Li sibuk? Oh, dia keluar. Baiklah. Apakah Presiden Liu ada di perusahaan? Oh, dia sedang rapat. Baiklah. Paman Liu, aku takut dihadapi penjelasan masalah baru-baru ini. Aku ingin meminjam uang 300 juta rupiah. Tidak, Paman. Sialan aku tidak punya uang sebanyak itu. Tapi aku bisa mengembalikannya nanti. Aku, Zheng Wusong, masih punya uang. Jika ayahmu tahu kau berutang begitu banyak uang dan utang judi, dia tidak akan membantumu membayarnya, tapi juga mematahkan kakimu. 180 juta rupiah ini aku akan memberikannya padamu.
Tona. Apa? Aku bahkan tidak bisa pergi setelah kalah uang. Siapa bilang aku tidak punya uang? Aku masih punya giok nuanyang. Cek-cek ini dan giok ini sebagai jaminan, bagaimana? Tuan muda, hati-hati. Ada kecurangan. Nah, ini jelas-jelas memberi uang. Bisakah aku tidak menerimanya? Tapi? Bisakah kamu menggunakan otakmu dan memikirkannya? Dia bisa menebak apa yang kutulis. Oke, apakah manfaat dewa kalau juga bisa menebaknya? Pendana dan selalu ada dewa. Baiklah. Kalau kamu masih mau bertaruh. 180 juta rupiah, ditambah permata Nuan Yang. Kamu baru saja bilang giok yang Nuan hanya bernilai 300 juta rupiah. Itu masih kurang 20 juta rupiah. Ya kok kamu masih butuh 20 juta? Aku masih punya 5 juta rupiah. Itu masih kurang 15 juta rupiah. Giok Nuan Yangku. Aku baru saja bilang itu hanya bernilai 300 juta rupiah. Aku bercanda. Sebenarnya aku tidak punya banyak. Kamu bilang 300 juta, jadi itu 300 juta. Kenapa kamu menaikkan harga di tengah jalan? Sialan. Ayo pergi. Hei, kak. Mari kita diskusikan. Bertaruh lebih sedikit. Mari kita bertaruh 485 juta rupiah. Ya, Bapak jam. Kakak, tolonglah. Pak. Ya ampun. Bukankah kamu harus menyimpan uang untuk ongkos? Baiklah. Kamu benar-benar bertaruh? Kamu memberinya uang cuma-cuma. Itulah mengapa dia mau bertaruh denganmu. Jangan khawatirkan aku. Baiklah, Fajar. Aku tidak bisa menghentikanmu. Jika kamu bangkrut, jangan harap aku akan menyelamatkanmu. Mari kita mulai. Aku tebak angka yang kamu tulis adalah 4. Kenapa kamu menebak 4? No partial is the probability. 4 adalah angka sial. Mungkin dia sengaja menulis angka 4. Maaf, Tuan. Yang kutulis adalah 9. Tidak masalah jika kamu salah tebak. Benar, jika kamu salah tebak, aku akan menang. Sekarang giliranmu menebakku. Kalau begitu aku tebak kamu. Aku tebak kamu menulis 7. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu tidak bisa menebaknya dengan benar? Nona Shen, kita menang. Tuan Li, Mok harus mengaku kalah. Ini terakhir mungkin. Itu tidak mungkin. Kamu curang. Apa maksudmu? Kamu sudah menang berkali-kali. Aku tidak bilang kamu curang. Kamu ingin curang hanya karena aku menang sekali darimu. Bagaimana mungkin kamu bisa menebaknya? Di dunia ini tidak ada kebetulan seperti itu. Kamu menulis angkanya sendiri. Bagaimana kami bisa curang? Jika kamu ingin curang, kamu bisa mengembalikan uangnya. Dan gioknya ambil kembali. Tidak. Aku akan mengaku kalah. Ku akan bebas bersama orang padamu. Tidak perlu. 5 juta rupiah itu untuk biaya perjalananmu. Nona Shen, ayo pergi. Enggak. Kenapa kau tidak sanggup kalah? Kau mau curang. Tidak. Aku Tuhan kalian ingin tahu. Apa bersama dari kamu sangat kisahkan sedikit. Aku bahkan tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku sudah memberi giok nanya. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Cantik, apakah kau dalang di balik semua ini? Tujuanmu dari awal sampai akhir selalu harta Nanyang di tanganku. Kau tahu aku seorang penjudi, jadi kau merancang untuk menarikku berjudi denganmu. Yang sebelumnya hanyalah petanda. Harus untuk perma dan terakhirnya. Ya. Tapi aku menulis angka ini sendiri. Kenapa kau bisa menebaknya? Aku tidak bisa memahaminya.
Kau pikir kami datang kepadamu terburu-buru. Sejujurnya kami sudah menyelidikimu sejak lama. Kenapa engkau menulis angka 7? Pasti ada alasan di baliknya. Mengenai apa alasannya, pikirkan sendiri. Pergi. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku mengerti. Tuan Muda, apa yang kamu mengerti? Akhir-akhir ini, mereka terus menunjukkan angka 7 di depanku. Jadi dalam pikiranku, angka 7 sudah tercetak di benakku. Aku tidak ragu memilih angka 7. Mereka benar-benar pandai. Sialan. Menggunakan benar-benar Kenan. Tanpa mengeluarkan sepeser pun, mereka mengambil giok nuanyangku. Masalah ini, aku harus melaporkannya kepada ketua sekte. Tidak. Ini bukan hal yang mulia. Sfonit. Jangan bicara lagi. Orang lain juga punya prinsip. Tidak ada paksaan, tapi menyalahkan diriku sendiri yang suka berjudi. Aku ada sesuatu yang harus dilaporkan kepada ketua sekte. Terima kasih padamu kali ini. Jika kakekku bisa hidup 10 tahun lagi, aku akan mengingat kebaikan ini. Nona Kirana, sama-sama. Tanpa kamu, aku pasti sudah mati. Lagi pula, perencanaan di balik ini semua berkat kamu. Kita sudah sangat akrab. Kamu tidak perlu terlalu formal. Panggil saja aku Kirana. Kirana. Boleh? Terserah kamu. Siapa kamu? Nona Kirana, kamu menipu giok nuanyang dari desa Zenu kami. Sekarang saatnya mengembalikannya. Merancang untuk menipu. Itu konyol. Apa maksudmu dengan merancang? Mungkinkah dalam taruhan itu kami pasti akan menang? Atau jika kami kalah, kami tidak akan meminta itu? Pastinya kalian yang boleh menang. Aturan macam apa ini? Diam. Apa kau punya hak bicara di sini? Kau memukul temanku di depanku, Li Tianhong. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Yan Yan bilang aku temannya. Shen Yan, kami sudah menyelidiki. Kau memang punya beberapa keterampilan dan beberapa energi. Pemimpin perkumpulan Phoenix Hitam. Tidak buruk, tidak buruk. Namun, jika kau berpikir dengan latar belakang kecilmu itu, Kau ingin menantang sekte Zenu kami. Era ini adalah era senjata dan meriam. tapi kami para master seni bela diri tidak takut senjata. Kau juga punya kemampuan ini. Namun, kau satu-satunya di perkumpulan Phoenix Hitam. Tapi aku punya lebih dari 10 orang dengan keterampilan seperti itu. Lebih dari 10 orang. Apa kau pikir aku takut pada perkumpulan Phoenix Hitammu? Jadi apa maksudmu? Kembalikan Giok Nuanyang padaku. Dan masalah ini akan berakhir di sini. Apa maksudmu dengan mengembalikan? Itu adalah taruhan antara aku dan Li Xiaoyang. Dia jelas kalah dariku. Menurut logikamu, jika kami kalah, kami juga bisa meminta uang padamu. Hentikan omong kosong ini. Giok Nuanyang, maukah kau menyerahkannya? Giok Nuanyang ini sudah jadi milikku. Kenapa harus kuserahkan? Kamu cari mati. Bima, Giok Nuanyang ini sangat penting bagiku. Tapi sudah kuperiksa, benda ini tidak punya arti khusus bagimu. Berguna atau tidak, ini adalah harta sekte Zenwuku. Kamu masih ingin menyimpannya sendiri dan tidak tahu diri. Aku peringatkan kamu, bicara padaku dengan sopan. Aku sudah cukup sopan bicara sebanyak ini padamu. Kemutrakan Giok Nuanyang itu atau tidak? Para perampok dan berandalan ini. Aku akan memberimu 500 juta rupiah lagi. Masalah ini akan selesai. Aku tidak akan mempermasalahkan penghinaan hari ini. Hahaha, 500 juta rupiah. Kamu bercanda denganku? Kamu bilang tidak peduli dengan penghinaan kami. Kamu tidak peduli. Aku justru ingin menyelesaikan masalah denganmu. Kamu telah berkomplot melawan tuan muda sekte kami, kejahatan pemberontakan. Apa maksudmu? Maksudnya, kamu harus menyerahkan Giok Nuanyang dan mengganti rugi kami 1 miliar rupiah. Jangan keterlaluan. Kalau begitu tidak ada ruang untuk negosiasi. Ini tuh adalah toleransi terbesar kami padamu. Aku bertanya lagi padamu. Kamu terlalu banyak omong kosong. Keterampilan bagus.
Ayu. Kau benar-benar luar biasa. Kau punya kemampuan yang membanggakan. Tapi sayang sekali, kau tidak bisa melawan 4 orang. Giok Nuanyang ini, aku bisa memberimu. Aku bisa memberimu 1 miliar rupiah. Tapi kau harus memikirkannya baik-baik. Setelah kau mengambilnya, kau akan melawan aku, Ayu. 1 miliar rupiah adalah harga sebelumnya. Sekarang 2 miliar rupiah. I can facilitate it. Kalau kau benar-benar melakukan ini, Kau kalah. Kau kalah, kau adalah negara yang kalah. Syarat penyerahan negara yang kalah harus berbeda. baiklah. Baiklah. Giok Nuanyang ini milikmu. Beri aku nomor rekening. Kau masuk akal. Denny, transfer 20 rupiah ke rekening ini. Baiklah, uangnya sudah sampai. Nona Ayu, ini hanya peringatan kecil. Aku harap tidak ada lain kali. Jangan khawatir, tidak akan ada lain kali. Baguslah, ayo pergi. Maafkan aku. Ku tidak menyangka hal-hal akan jadi seperti ini. Tidak ada yang perlu disesali. Denny, siapkan senjatamu. Tidak ada yang perlu disesali. Deng Juicy, siapkan senjatamu. Liluo, ikuti aku. Biarkan orang-orang dari Aula Shenji bersiap. Tangkap mereka segera. Tidak buruk, tidak buruk. Kali ini, kita tidak hanya mendapatkan kembali Giok Nuanyang, tetapi juga 2 miliar rupiah. Hahaha, Shen Yan ini cukup masuk akal. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Baiklah, kedua sekte, para tetua, Shen Yan ini bukan orang biasa. Kita memperlakukannya seperti ini. Buat Sengkuarli itu terlalu buruk. Beraninya dia membalikan keadaan, kita tidak membunuhnya, itu sudah merupakan belas kasihan terbesar baginya. Namun, metode Shen Yan ini tidak biasa. Terakhir kali keluarga Situ menyinggung perasaannya, kelompok Situ Jia itu seperti sekumpulan ayam dan anjing. Tidak layak dibandingkan dengan kita. Apakah Shen Yan tidak sombong? Hari ini, ketika kita pergi untuk mengambil kembali Giok Nuanyang dan 2 miliar rupiah, apakah dia mengatakan sepatah kata pun? Tidak. Haha, dia tidak berani. Hahaha. Ini adalah bengkutan asli kita. Ayah, aku dengar kau mengusir Dana Wanita yang mendapatkan kembali Giok Nuanyang, tetapi juga memeras 2 miliar rupiah dari Shen Yan. Aku sedang membereskan kekacauanmu. Bapak ibadah, kau pernah melakukan ini. Bukankah kau menempatkanku dalam situasi yang tidak bermoral? Ketidakadilan apa? Itu adalah aturan dunia ini. Yang kuat dihormati, mengerti. Jadi bagaimana jika Shen Yan adalah pemimpin perkumpulan Phoenix Gelap? Di depan kita, dia tetap tidak berani kentut di depan kita. Ayu, apa maksudmu? Apa maksudmu? Ryo, kau tidak bisa menerima kekalahan. Beraninya kau bertanya padaku? Hei Ayu, kau mencari mati lagi. Sepertinya kau tidak mengambil pelajaran itu ke hati. Hanya karena kau punya beberapa senjata rusak, kau bisa memberi kami pelajaran. Naif. Aku di sini sekarang. Aku mengambil pelajaran sebelumnya ke hati. Tidak ada yang pernah berani memeras aku, Ayu. Kau yang pertama. Kau merancang untuk menipu Giok Nuanyang kami. Kami meminta 2 miliar rupiah. Itu pendapat pertimbangan kecil. Sekarang kau berani membawa orang untuk menyerang kami dengan senjata. Itu tidak hanya 2 miliar rupiah untuk menyelesaikan masalah ini. Berapa? 10 miliar rupiah. Kalau aku tidak memberikannya? Kalau tidak, kau hanya akan menemui jalan buntu. Kau bisa coba. Kalau begitu, aku akan memenuhinya. Bagaimana mungkin? Prajurit biasa dengan senjata, kau mungkin bisa melarikan diri. Tapi kami punya senjata. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Beraninya kau. Ayo lakukan. Kalian semua lakukan bersama. Apa maumu?
Beraninya kamu memukulku. Kamu mencari mati. Berlututlah. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan menembakmu segera. Shen Yan, mari kita bicarakan baik-baik. Pergi dari sini. Kamu tidak bisa membujuk ayahmu, tapi kamu tidak bisa membujukku. Cepat, berlutut atau tidak? Berlutut saja. Bukankah kamu sombong? Aku mengaku kalah. Mengaku kalah. Mengaku kalah saja. Tetua Qiu, kamu sangat memberontak. Aku ingin tahu apakah aku punya kualifikasi untuk membuatmu berlutut. Ya, kamu benar-benar anjing tak bertulang. Shen Yan, giok nuanyang bisa kuberikan padamu. Aku juga bisa mengembalikan uangnya padamu. Biarkah kamu melepaskan ayahku dan yang lainnya? Kirana, giok nuanyang bisa kuberikan padamu. Dan bila mengebelikan uangnya, bisakah kamu melepaskan ayahku dan yang lainnya? Apa maksudmu memberiku giok nuanyang? Giok nuanyang sudah kamu kalahkan padaku. Bagaimanapun kami mengakui kekalahan. Kamu harus mengembalikan uangnya kepada kami. Bagaimanapun, aku Kirana adalah warga negara yang taat hukum. Aku tidak akan melakukan apapun padamu, tapi kalian dengan sengaja merampok dan memeras Nona Kirana dengan jumlah besar 2 miliar rupiah. Aku harus menangkap kalian sekarang. Masuk. Aku akhirnya mengerti kenapa kamu begitu rela memberi kami 2 miliar rupiah. Hanya untuk menjebak kami. Ini benar-benar logika perampok. Giok Nuanyang yang kalah dariku itu adalah jebakan kami. Kemudian kamu memeras kami, itu juga jebakan. Apa kamu benar-benar suka dijebak? Hanya 2 miliar rupiah ini. Apakah Nona Kirana memberikannya padamu secara sukarela atau kamu memerasnya sendiri? Bisakah aku Kirana? tidak. Kamu ini apa? Kamu memohon padaku. Apa kita punya pertemanan? Tapi nak Kirana aku tidak ingin giok nuanyang kembali. Ada bukan mixers. Bahkan jika kamu tidak bisa melawan ayahmu, kamu tidak akan memberitahuku sebelumnya. Aku takut kamu akan bersiap-siap sebelumnya. Ayahmu dan yang lainnya. Kamu masih belum mengenalku, Shen Yan. Jika kamu memberitahuku sebelumnya, itu hanya akan mengusir ayahmu dan tidak akan melakukan apapun pada mereka. Output sesuatu akan terjadi pada ayahmu ketika kamu tidak memikirkan apakah kami akan mendapat masalah. Dan akhirnya kamu tidak punya banyak persahabatan dengan kami. Jadi sekarang tidak perlu bicara tentang persahabatan dengan kami. Tangkap mereka semua dan interogasi mereka dengan cermat. Lalu hukum mereka. Ngomong-ngomong, Kakak Shen, sejak kamu menggunakan ini, giok nuanyang yang Yan berikan padamu, kamu semakin kuat. Memang, aku merasa tubuhku semakin kuat. Sepertinya aku tidak akan terkalahkan pada dekat bayi. Apa akan mati di balap dalam waktu dekat. Oh Kak, kamu benar-benar beruntung. Ya, kamu punya cucu perempuan yang begitu baik. Hei, tapi sayang sekali Zheng Xiao tidak tahu cara menghargai. Namun Kakak Shen, Zheng Xiao telah diusir dari keluarga Gu. Jadi keluarga Guku masih... Hei Gu, kamu terus berputar-putar. Apa yang ingin kamu katakan? Kakak Gu, bagaimana menurutmu tentang cucuku Zhenfeng? Zhenfeng anak yang baik. Haha, anak yang baik. Karena begitu, kenapa kamu tidak? Hei, kakek Gu, apa yang sedang kalian bicarakan? Tepat sekali. Tentang pernikahanmu dengan Zhenfeng. Kakek, bisakah kalian bicara tentang hal lain? Aku dan Zhenfeng, itu tidak mungkin. Kakek, tidak bisakah kita bicara hal lain? Ardi dan aku, bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Kalian pasangan yang sempurna. Pasangan yang sempurna. Dia belum menikah dan kamu juga belum menikah. Ada masalah dengan Arif. Ya, itu semua sudah berlalu. Itu tidak dihitung. Hahaha. Kakek bilang Arif punya karakter yang baik sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Kirana, tidak seperti Arif. Jangan membuat masalah. Ini bukan urusanmu. Kirana, aku tidak peduli kamu suka atau tidak. Hari ini di depan kedua kakek, aku harus membuat pernyataan. Ku akan menikahimu dalam hidupku. Jika aku tidak bisa menikahimu, aku akan melajang seumur hidupku. Dasar anak ini. Kirana, kamu pernah berjanji padaku untuk menikah dengan Arif. Tapi itu semua sudah berlalu.
itu tidak dihitung. Benar? Lihat, Ardi adalah anak yang baik. Kenapa kakek memilihnya? Bukankah aku pikir kakek akan segera meninggal? Jadi aku melakukannya. Jadi, ini semua salahku. Orang tua ini masih hidup. Akulah yang menunda pernikahan mereka. Baiklah, aku akan melompat dari gedung sekarang. Aku tidak akan hidup. Tidak. Kakek, kamu tidak tahu gadis nakal ini. Dia begitu berani, sampai bisa terbang ke langit. Sebelum aku mati, jika aku tidak menyelesaikan pernikahannya, dia akan kesepian seumur hidupnya. Kakek, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Jika Kirana menikah dengan orang lain dalam hidupnya, aku akan menjadi keluarganya. Aku akan melindunginya. Jika Kirana tidak menikah dalam hidupnya, aku akan melindunginya seumur hidup. Lihat. Kirana betapa baiknya anak ini. Kakek Shen, cinta tidak bisa dipaksakan. Itu perlu bertahap. Jangan pun khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan Ayu menghabiskan hidupnya sendirian. Oh, cucu ini di luar kendaliku. Aku tidak bisa mengaturnya. Ayo main catur. Jangan salah paham. Sebenarnya, aku tidak membencimu. Aku mengerti. Sejak pertama kali kau menyelamatkanku, kau ada di hatiku seperti bulan terang di langit. Aku ingin menikahimu, tapi itu hanya angan-anganku. Bisa berada di sisimu sebagai teman, itu juga angan-anganku. Sebenarnya aku tidak sebaik yang kau kira. Tidak, kau lebih baik dari yang aku kira. Tolong, aku mohon, tolong beri aku sesuatu untuk dimakan. Terima kasih. Bagaimana dia bisa jadi seperti ini? Sejak dia pulih dari lukanya, dia diusir dari keluarga Gu oleh kakek. Kemudian Lia berpikir dia miskin. Dia menikah dengan pria lain. Jadi dia berubah menjadi seperti ini. Dia punya tangan dan kaki. Seharusnya dia tidak perlu mengemis untuk hidup. Dia dimanjakan sejak kecil. Satu-satunya keahliannya adalah makan, minum, dan bersenang-senang. Bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan apapun? Merasa sangat menyesal? Tidak juga. Kutu kami hanya mengira dia nakal. Tapi tidak ada masalah besar dengan karakternya. Tapi sejak terakhir kali, kami tahu dia tidak hanya nakal, tetapi juga punya masalah besar dengan karakternya. Kakek bilang keluarga Gu kami tidak butuh orang seperti itu. Jadi kau tidak berencana membiarkannya kembali? Kakek bilang dia tidak boleh kembali. Kami menyelamatkan nyawanya karena hubungan darah kami. Tapi sekarang keluarga Gu kami tidak berutang apapun padanya lagi. Baiklah. Ayo pergi. Orang yang berdiri di samping Shenyan. Seharusnya aku benar-benar kehilangan istri seperti Shenyan. Liu Yingying adalah Jalang. Aku benar-benar kehilangan Shenyan demi Jalang ini. Aku pantas mati.